Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli. Jabatan sehari-hari di KNSAR Basudewa sebagai nahkoda yang memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan di kapal KNSAR Basudewa ini. Silakan untuk Assalamualaikum, selamat siang. Nama saya Giovanni Fernando Siite. Untuk jabatan di kapal sebagai masinis, saya di sini mewakili kepala part masinis dan penerangan. Dan saya yang di sini selaku kepala ruangan mesin. Terima kasih kelasnya. Nama saya Andika. Saya di sini jabatannya sebagai mualim. Mualim itu bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan kerja di bagian dek. Jadi kalau bagian engine ada KM, kalau di bagian dek. Oke. Berapa jumlah kru yang ada di KNSAR KNSAR Basudewa? Untuk total keseluruhan ada 21 personil, terdiri dari 17 personil PNS, ada 4 orang dari BPNPM dan 1 dari Pramusaji. Jadi totalnya ada 21 orang. Iya. Berarti kalau gitu capnya cuma satu ya? Ya, Nakodanya cuma satu. nakodanya 1. Oke. Boleh untuk kapten mungkin bisa menjelaskan terkait dengan substansinya KNSAR ya? KNSAR Basudewa ini artinya sudah berapa lama nih umur Basudewa ini, terus seberapa jauh dan seberapa lama ya jelajah sampai saya. Ya. Jadi KNSAR Basudewa ini dibangun pada tahun 2012 di Batam. Nah, kebetulan kapal ini adalah produk anak negeri Indonesia, dan selama ini berarti sudah sekitar 11 tahun usia KNSAR Basudewa. Dalam track recordnya, memang sebelumnya kapal ini pertama kali ditempatkan di Jakarta dari 2012 sampai dengan tahun 2019 itu. Jadi dari 2019 ke 2023 ini baru ditempatkan di Lampung. Untuk track recordnya sudah cukup banyak untuk Basudewa ini, dari kecelakaan-kecelakaan pesawat di Air Asia waktu di Kalimantan, terus Lion Air di Tanjung Karawang, terus kemarin terakhir ada Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. Nah, KNSAR diberangkatkan juga karena mengingat lokasi antara Kepulauan Seribu dan Lampung ini cukup dekat, sehingga kami ditugaskan untuk membantu evakuasi di sana. Jadi untuk sejauh ini track recordnya memang sudah cukup banyak untuk kapal KNSAR Basudewa ini. Seperti itu. Berarti jumlah selain kapal Basudewa ada berapa jumlah Untuk total keseluruhan kapal Basarnas di Indonesia itu dari seluruh kelas itu kurang lebih ada 80 kapal, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, namun untuk kapal KNSAR Basudewa ini termasuk kapal kelas 2. Nah, jadi jumlahnya mungkin sekitar kurang lebih antara 50-an sekian lah untuk di Indonesia. Untuk KNSAR Basudewa sendiri, untuk kapal kelas 2 yang paling besar di Lampung ini ada 1. Selanjutnya ada RIB, Rigid Inflatable Boat, itu ada 2 unit di Panjang ini, ada 1 unit di Bakauni, total ada 3. Terus ada Amphibius 1 unit, dan perahu cukung kebetulan ada di pesisir barat, di Bangkamus untuk perahu cukung. Jadi selain kapten sendiri yang menakon dari Basudewa ini, untuk perahu-perahu atau kapal-kapal yang ikut kecil ini mungkin bisa digunakan oleh siapa saja mungkin ya. Betul. Namun demikian untuk pengawakan kapal-kapal kecil itu memang ada penyusunan pengawakannya sendiri untuk penanggung jawabnya, sehingga apabila diperlukan untuk pergerakan sudah tersedialah untuk krunya, supaya memang memudahkan kita untuk bagaimana mengatur anggota ini supaya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan maupun operasional dan lain sebagainya di kapal-kapal tersebut. Sama Mas
Coba tadi Giovanni. Mas Gio. Mas Gio ya, siapa Gio Mas Gio? Mas Gio terkait Mas Gio mungkin lebih paham terkait dengan bab apa mesin ya atau Permesinan. mesinan. Nah ini gimana nih Mas untuk maintenance perawatannya? Apakah memang semua dikerjakan oleh Mas Gio sendiri atau memang ada tim-tim luar atau gimana? Baik, untuk perihal di bagian mesin engine departemen, khususnya bagian perawatan, untuk perawatan harian itu kami laksanakan seperti pembersihan cicak, pembersihan filter udara, penggantian oli. Untuk maintenance yang bersifat khusus, misalnya penggantian oli atau penggantian sensor-sensor yang berkaitan yang lebih spesifik sifatnya, itu tergantung dari kerusakannya, sifat kerusakannya. Kalau apabila sangat besar ya biasanya teknisi dari luar yang akan mengerjakannya. Kami mengawasi dan memberitahu keluhan-keluhan apa saja yang ada di mesin tersebut. Termasuk mungkin kayak uji coba gitu nggak Mas? Setelah perbaikan itu ada tes-tes yang harus Itu sudah pasti setiap selesai perbaikan atau servis dari yang terkecil sampai yang terbesar itu harus dilaksanakan tes. Gitu ya. Harus dipastikan bahwa yang perawat itu memang sudah maksimal. Memastikan maksimal dan tidak ada kekurangan lagi. Oke, baik. Ada perhatian khusus nggak sih dari Pak Kansar berkenaan dengan mesin dewa? Iya, untuk memang kita di sini memastikan kapal ini berada dalam posisi yang serviceable. Dalam artian setiap waktu, setiap saat harus siap digunakan. Mengingat kita kan tidak pernah tahu namanya kejadian itu terjadi baik malam hari maupun siang hari itu. Nah, tugas kami di sini memastikan dari segi kesiapan alat-alat navigasi, kesiapan permesinan kapal, seluruh akomodasi yang ada itu bisa dikatakan setiap hari harus siap. Dari personilnya, kesiapan personilnya semua harus siap. Jadi memaksimalkan apa yang memang sudah menjadi tanggung jawab kami di sini untuk 24 jam kita siap untuk melaksanakan operasi SAR seperti itu. Report harian pun juga mungkin berjalan ya Pak Kansar. Atau memang Pak Kansar ada misalnya perhatian itu lebih ke baik sisi dari alutsistanya, lautnya mungkin ya, atau dari tim personilnya gitu. Nah, untuk laporan-laporan harian mungkin bisa dijelaskan terkait logbook dan lain sebagainya. Baik, jadi kalau di sini itu sendiri untuk di deck departemen itu sudah ada jobnya masing-masing. Setiap harinya juga itu dari kru itu dibagi menjadi beberapa tim yang melaksanakan tiket siaga. Tiket siaga ini juga melaksanakan checklist harian. Checklist harian seperti alat-alat navigasi, kemudian alat-alat keselamatan dan juga peralatan-peralatan pendukung lainnya. Nah, ini setiap hari dilaporkan ke Nakoda, kemudian nanti Nakoda yang melaporkan ke pimpinan kasih sumber daya. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti tadi disampaikan sama Ted bahwa kita harus siap 24 jam, jadi kru juga itu sudah dibagi siapa yang bertanggung jawab untuk operasionalnya. Jadi salah satunya itu seperti air tawar. Nah, air tawar ini juga diperlukan nanti apabila kita berlayar maupun kita di sini. Jadi semua sudah dibagi masing-masing posnya supaya tidak membebankan ke alat-alat. Jadi sejauh ini secara report semua proses kegiatannya sudah berjalan dan terstruktur. Jadi tidak dari dulu langsung ke pimpinan, tidak seperti itu, tetapi ada prosedurnya. Nah, sejauh ini kan berarti tadi udah pas ada 11 tahun ya? 12 tahun.
pengalaman yang paling luar biasa pada saat penyelamatan di mana? Dengan menggunakan ini ya, menggunakan Ya. perahu ini ya. Jadi salah satu mungkin kondisi yang cukup menegangkan itu waktu kemarin ada kita operasi SAR Sriwijaya Air. Kebetulan gelombang waktu itu mencapai antara 3 sampai 4 meter di Kepulauan Seribu, Oh, yang seru itu. Sriwijaya Air itu. Nah, jadi kami waktu itu sebetulnya kondisi cuaca ini sudah tidak aman. Jadi dikarenakan adanya laporan nelayan yang 12 orang tenggelam di dekat Pulau Damar, mau tidak mau kami harus keluar waktu itu. Jadi akhirnya dengan ya bisa dikatakan terpontang-panting itu kami menuju ke lokasi. Namun demikian ketika kita di sana ternyata nelayan itu sudah diselamatkan oleh nelayan lainnya. Walaupun seperti itu ya setidaknya kami berusaha maksimal untuk mencapai tempat di sana. Terus yang lebih salah satu lagi yang cukup menegangkan ketika kemarin ada laporan 6 orang nelayan yang hilang di Pulau Sertung. Itu Pulau Sertung itu dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Sedangkan status Gunung Anak Krakatau waktu itu sudah siaga, kita radius 5 km tidak diperbolehkan untuk mendekat. Nah, kami mencoba untuk mencari jalur yang jauh dari Gunung Anak Krakatau. Namun kondisi cuaca yang sekitar gelombang 3 sampai 4 meter juga itu kami juga cukup kewalahan. Nah, mau nggak mau kami akhirnya berlindung dulu di Pulau Sebesi. Kebetulan waktu ibadah sholat zuhur kami sholat dulu. Setelah itu kami mau tidak mau coba ambil jalur Gunung Anak Krakatau. Dengan ya kita niatnya baik, semoga tidak terjadi erupsi atau apa yang membahayakan kami. Nah, akhirnya kami coba melintas, ya alhamdulillah memang waktu itu gunung itu tidak erupsi yang terlalu besar lah. Nah, dan ketika kita sampai dan kita ketemu dengan kapal nelayan itu dengan POB 6 orang, alhamdulillah semuanya keadaan selamat. Karena kapal itu kondisinya sudah bocor, kapal rusak, engine-nya mati, cuman ada generator yang bisa untuk menguras air yang bocor itu. Jadi kalau mereka katakan kalau ini tidak ada penyelamatan dan kita kehabisan BBM, kapal ini tidak bisa menguras lagi, ya nggak tahu kami sampai mana gitu. Jadi ternyata yaitu mereka berpikir siapa lagi sih yang mau nolong saya di sini di tengah laut yang jauh dari trek pelayaran kebetulan. Tapi yaitu namanya pertolongan, mungkin ya setiap orang tidak pernah tahu lah apa kehendak Tuhan ini seperti apa. Kalau kita masih diberikan kesempatan, mereka berpikir mungkin sudah sampai di situ. Tapi kenyataannya melihat Basarnas datang, alangkah mereka ya inilah seperti keajaiban seperti itu yang tidak pernah diduga-duga. Ya alhamdulillah kami merasa betul-betul merasa dalam hati ini ternyata seperti inilah ketika orang diantara mungkin berpikir hidup dan matinya, kita bisa datang menyelamatkan, suatu kepuasan tersendiri lah di dalam hati seperti itu. Ini yang menarik nih untuk urusan Ya. apa yang sampaikan, ada beberapa nelayan yang terlibat ya. Siap. Nah ini sejauh ini kan berarti anggap aja kalau untuk di laut itu kan berarti maksudnya ada water. Ya open water. Iya, betul. Nah ini yang menariknya yang memang kan selama itu kalau saya lihat di beberapa pelatihan ada jungle, ada Water. ada alat dan lain-lain itu selama water ya. Iya. Ini apakah pernah Basarnas mengadakan pelatihan kah kepada para nelayan untuk bagaimana dia cara mengevakuasi, menolong, dan karena kan tadi yang sudah disampaikan ketika di lokasi itu yang lebih dulu adalah mereka. Betul. Ada nggak sih seperti itu buat nelayan gitu? Ya. Jadi pada dasarnya setiap manusia ini kan memiliki naluri untuk membantu menolong. Itu modal dasar. Namun demikian untuk di Lampung, Basarnas Lampung menggandeng HNSI untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan di air untuk lebih spesifikasinya untuk para nelayan-nelayan ini. Jadi memang sejauh ini alhamdulillah beberapa rekan-rekan dari nelayan ini sudah memiliki kemampuan secara basic lah untuk penyelamatan di air untuk beberapa yang sudah mengikuti diklat di Basarnas.
Nah, namun demikian untuk yang lain pun sebetulnya ya secara naluri sesama nelayan apabila memang melihat eh, sama manusia yang ada di laut pasti. Dan juga itu diatur dalam hukum maritim internasional IMO. Setiap kapal yang menemukan manusia atau jiwa yang mengalami kedaruratan di laut wajib harus menolong. Kalau tidak ditolong justru kita yang kena sanksi. Itu ada di hukum maritim lah seperti itu. Mungkin kalau dari sisi kemanusiaan memang dia peran serta untuk menolong ada kewajiban. Pasti Cuman, ada. dibekali ilmunya ini kan. Betul. Dibekali cara bagaimana cara dia menyelamatkan. Betul. Nah sejauh ini tuh artinya Basarnas welcome ya. Betul. Dia membuka untuk semua kalangan masyarakat. Siap. Jika memang masyarakat ingin belajar bersama. Betul. Bagaimana cara karena ada agenda-agenda tertentu nggak sih atau memang ada jadwal khusus misalnya dari timnya Senior Betul. ini dua sebulan sekali gitu kita kumpul nelayan kita latihan bareng ada seperti itu? Ya, kebetulan sekali kami berada di lokasi ini kapal-kapal kayu, tapi kapal muatan kargo. Untuk beberapa sekitar kurang lebih 1 atau sampai 12 kali kami sering ngopi-ngopi bareng lah semacam itu. Kami di sini menyelipkan beberapa pengetahuan tentang SAR, beberapa teknik penyelamatan, supaya memang ketika kita menolong ini justru tidak mengakibatkan bahaya yang bagi korban seperti itu. Ya. Betul, ya memang mereka pun baru ya mayoritas mungkin baru tahu tentang beberapa teknik-teknik penyelamatan di air, termasuk kita bertahan hidup di air, survival di laut seperti itu beberapa teknik-teknik yang memang wajib sebenarnya untuk para pelaut ini tahu, nelayan-nelayan ini tahu. Jadi seperti itu. Oke, jadi secara komunikasi mah Basarnas ada lah ya komunikasi Ya. masih kecil. Betul. Dan, ya minimal kesiapan dirinya ya, pada saat dia Terjadi. Betul. laut lah ya. Gitu. Iya. Oke, kayaknya menarik ya untuk di Siap. ini cuman mungkin karena waktu juga terbatas ya. Siap. Apa nih kira-kira pesan keselamatan untuk seluruh masyarakat khususnya untuk nelayan? Oke, dari Kapnya dulu. Ya, jadi kami menyampaikan, menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang memiliki kegiatan di laut, bahwasanya harus betul-betul memperhatikan keselamatan. Yang pertama, dari keselamatan alut yang digunakan, perahu, kapal, itu harus memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal, laik laut. Yang kedua, himbauan informasi ramalan cuaca BMKG ini harus betul-betul kita perhatikan. Karena untuk akhir-akhir ini, mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober nanti akan ada kondisi-kondisi cuaca yang ekstrim, apalagi di perairan Lampung sisi barat. Di barat Lampung itu sangat ekstrim, sehingga kami menghimbau kalau memang ada larangan berlayar dari Syah Bandar, jangan memaksakan untuk berlayar, tetap berada di dermaga untuk menunggu sampai dengan larangan-larangan tersebut dicabut, sehingga betul-betul kita pastikan semuanya aman supaya kita juga dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan selamat. Demikian. Enggak, tadi Om Jo ada yang disampaikan pesannya. Dari saya kemungkinan ini sudah cukup karena sudah tersampaikan semua. Dari Mas Mika ada nggak? Kalau dari saya mungkin bukan cuma buat nelayan tapi buat kapal-kapal juga yang apabila mendapatkan kendala dan membutuhkan layanan SAR, tidak usah khawatir, bisa menghubungi kita di 115 itu bebas pulsa, dan harus diingat bahwa pelayanan SAR ini tidak memungut biaya. Kadang masyarakat ini khawatir tentang hal itu, apakah kalau kita hubungi masyarakat ini nanti bayar, padahal selama ini Basarnas tidak pernah memungut biaya untuk layanan SAR ini. Siap. Terima kasih atas Siap. waktunya. Sama-sama. Kang Masnya juga terima kasih. Mungkin next kita ngobrol-ngobrol lagi, kayaknya mungkin sambil ini ya. Ya, nanti kita sambil jalan-jalan boleh. Biar lebih detail lagi, atau enggak mungkin nanti ada nelayan yang ajak ngobrol bareng. Betul. Biar lebih fakta dan segala Betul. macamnya bisa. Iya. Kalau semua masyarakat.
betul betul. Terima kasih. Sama-sama. Atas waktunya. Iya. Mohon. Sami-sami. Ketemu lagi. Iya. Mas, ya makasih ya.